Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari praktikum lapangan pemberdayaan masyarakat di pemukiman lahan basah. Ada pula nama-nama kelompok dari kelompok kami, yaitu ada Aulia Husna, Septia Priani, Intan Nazifa, Febi Sinta, Habibah Trilestari, dan juga ada Nurlianti. Ada pula outline pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada karakteristik wilayah, permasalahan kesehatan, angka kejadian penyakit tertinggi, akar penyebab masalah kesehatan, dan juga rencana program. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Letak geografis. Desa Muara II, Talang Pangeran merupakan salah satu dari 25 desa yang ada di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Desa ini terletak 4,5 km ke arah selatan dari ibu kota Kecamatan Pemulutan dan mempunyai luas wilayah kurang lebih 400 hektar. Adapun bagian-bagian dari desa ini, di sebelah utara terdapat Desa Teluk Kecapi, sebelah timur terdapat Desa Kedukan Bujang, sebelah selatan terdapat Desa Sukarami, dan sebelah barat terdapat Desa Muara II dan Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat. Selanjutnya topografi. Secara topografi, Desa Muara II, Talang Pangeran dapat dibagi dalam dua wilayah, yaitu wilayah sungai di bagian timur dan wilayah daratan rendah di bagian barat. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan dan dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, permukiman, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya. Dengan panjang pantai sepanjang 4 km dan daratan seluas 560 hektar, yang terdiri dari sawah seluas 260 hektar dan tanah yang bukan sawah seluas 140 hektar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Habibah Trilestari. Ini ada kondisi demografi. Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 10.824 jiwa pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 11.298 jiwa di tahun 2012. Dan pada tahun 2013 naik menjadi 11.738 jiwa. Dan pada akhir tahun 2014, penduduk Muara II berjumlah 12.227 jiwa. Selanjutnya di sini ada jumlah penduduk. Jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2013 sampai 2016, jumlah penduduk selalu meningkat. Pada tahun 2013 naik 4,5% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2014 naik 4,2% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2015 naik 3,75% dari tahun sebelumnya, dan terakhir tahun 2016 naik 4% dari tahun sebelumnya. Permasalahan kesehatan yang terjadi di Desa Talang Pangeran yang pertama yaitu diare, yang kedua yaitu kurangnya air bersih, yang ketiga yaitu masyarakat masih membuang atau BAB sembarangan di sungai, yang keempat yaitu tidak tersedianya jamban, yang kelima yaitu kurangnya kebersihan lingkungan, dan yang keenam yaitu membuang sampah atau limbah sembarangan. Next, angka kejadian penyakit tertinggi yaitu masalah kesehatan ibu dan anak, hubungan sanitasi lingkungan, dan perilaku kesehatan ibu dan anak dengan kejadian diare di Desa Talang Pangeran, Kabupaten Ogan Ilir. Masalah lingkungan yang terjadi yaitu kurangnya akses air bersih dan kurangnya akses jamban. Beberapa masalah infrastruktur yang perlu mendapat perhatian dan merupakan kebutuhan bagi masyarakat desa antara lain: 1. Perbaikan jaringan irigasi, yang kedua pembangunan jalan desa dan jembatan penghubung, dan yang ketiga yaitu pembangunan drainase, senderan jalan, dan penimbunan. Selanjutnya yaitu akar penyebab masalah kesehatan. Faktor penyebab masalah kesehatan
Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kurangnya penyediaan air bersih. Yang ketiga, air tercemar oleh tinja. Yang keempat, kekurangan sarana kebersihan. Yang kelima, pembuangan tinja yang tidak higienis. Yang keenam, kebersihan perorangan yang kurang baik. Yang ketujuh, pengelolaan dan penyimpanan makanan yang tidak semestinya. Baiklah, selanjutnya yaitu rencana program. Nama kegiatan yaitu Program Pendampingan Keluarga Balita Gizi Buruk di Desa Talang Pangeran. Tujuan dari kegiatan ini, yang pertama, untuk menekan angka gizi kurang dan gizi buruk melalui upaya pendekatan keluarga dan masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki anak balita gizi buruk. Yang kedua, untuk meningkatkan pengetahuan dan perbaikan pola asuh yang dilakukan ibu terhadap balitanya. Dan yang ketiga yaitu program pendampingan keluarga balita gizi buruk ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran gizi keluarga, terutama dapat menerapkan praktek penerapan pola makan balita yang lebih bervariasi, upaya praktek perilaku untuk mencegah infeksi, dan sehingga terjadi perubahan status gizi balita menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu sasaran kegiatan. Sasaran utama dalam kegiatan ini adalah balita yang berusia 0-5 tahun dengan batas Z-skornya minimal min 2,6 standar deviasi. Diutamakan balita itu dari keluarga yang miskin dan ber-KTP Talang Pangeran Ulu dan Talang Pangeran Ilir. Yang kedua yaitu keluarga balita dinyatakan termasuk dalam daftar sebagai peserta program pendampingan, seperti ayah dan ibu. Untuk alokasi waktu, masing-masing keluarga didatangi rata-rata 3 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya yaitu alokasi dana. Untuk penyuluhan, kami mengalokasikan dana sebesar Rp700.000. Untuk pemberian vitamin pada balita, ini seperti minyak ikan, kami mengalokasikan dananya sebesar Rp300.000. Dan untuk suplemen tambah darah untuk ibu hamil, dana yang kami alokasikan sebesar Rp150.000. Untuk alokasi sumber daya masyarakat, yaitu kami akan menjalin hubungan dengan perangkat desa dan dengan Karang Taruna di desa, serta membagi tugas untuk menjalankan program kerja yang akan dilaksanakan. Dan sarana yang kami butuhkan yaitu balai desa dan puskesdes yang nantinya untuk memperlancar kegiatan yang akan kami lakukan. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Bila ada kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.